Dua tersangka pengedar kosmetik ilegal ditangkap dari kawasan Rawalumbu, Bekasi, Jawa Barat. Selama 1,5 tahun beroperasi, kedua tersangka raup keuntungan hingga 1,5 miliar rupiah. Ratusan unit pot atau tempat penyimpanan kosmetik jenis krim malam, krim siang, dan toner atau serum disita petugas dari kawasan Bekasi, Jawa Barat. Sekilas seluruh kosmetik ini tampak seperti kosmetik pada umumnya. Namun jika diteliti ternyata tidak memiliki izin edar dari BPOM sehingga membahayakan kesehatan kulit. Peredaran kosmetik ilegal ini terungkap dari laporan warga yang mengalami iritasi pada kulit usai menggunakan kosmetik yang dibeli secara daring. Petugas kemudian menciduk Muhammad Sidik 35 tahun dan Rohhiani 37 tahun saat hendak mengirim kosmetik ilegal ke pelanggan. Keduanya mengaku membeli bahan baku pembuatan kosmetik secara daring di Pasar Asmk, Jakarta Barat dan kemudian diracik serta dikemas sendiri. Berdasarkan hasil penyidikan kami, didapatkan fakta bahwa pelaku tidak mampu menunjukkan legalitas atas kegiatan tersebut maupun izin usaha terkait tempat repacking atau pengemasan kosmetik. Selama 1,5 tahun beroperasi, tersangka sudah meraup keuntungan sebesar 1,5 miliar rupiah. Keduanya dijerat Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 komplotan anggota pembobol mesin ATM lintas wilayah digulung polisi di Solo, Jawa Tengah. Sementara di Cilegon, Banten, 2 pelaku penipuan CPNS diamankan polisi. 3 dari 5 pelaku spesialis bobol ATM, Amrul, Muklis, dan Heru digelandang untuk menjalani pemeriksaan di Polres Solo. Hasil pemeriksaan sementara, setiap pelaku memiliki peran masing-masing saat beraksi. Modus para pelaku adalah dengan mengganjal mesin ATM hingga korbannya panik. Pelaku kemudian datang dan berpura-pura memberikan bantuan. Pelaku lalu menukar kartu ATM korban serta meminta nomor PIN ATM. Saat semua sudah didapat, pelaku lalu menguras habis isi tabungan korban. Total keseluruhan ada 42 TKP se-Indonesia, mulai dari Pulau Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Khusus di Solo ada 3 TKP. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat hukuman 9 tahun karena masuk dalam pencurian dan pemberatan pasal 363. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Seorang wira swasta MR dan seorang ASN SI yang bekerja di kantor Kementerian Agama Kota Cilegon, Banten digelandang polisi. Keduanya ditangkap akibat melakukan penipuan proses CPNS dengan syarat membayar sejumlah uang. Aksi penipuan seleksi CPNS ini sudah terjadi sejak tahun 2021 lalu. Namun korban hingga kini tak kunjung diterima sebagai ASN hingga dilaporkan ke polisi terkait penipuan. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa surat keterangan, SK palsu pengangkatan PNS, serta kwitansi pembayaran yang dibayar secara dicicil hingga senilai 100 juta rupiah. Dari hasil pemeriksaan tersangka, korban kurang lebih 10 orang, bahkan bisa lebih. Cuman kita sudah mengarahkan kepada para korban-korban untuk segera melaporkan baik ke wilayah hukum Polsek Cibubur maupun di Polres Cilegon. Polisi masih mendalami kasus penipuan dan diduga masih banyak korban yang tertipu atas aksi kedua pelaku. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.